wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah, NIM 20252100, kelas D. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang antibiotik, antiseptik, disinfektan, dan preservasi. Langsung saja, yang pertama, antibiotik. Definisi antibiotik. Antibiotik adalah zat-zat kimia yang dihasilkan oleh fungi atau bakteri yang memiliki khasiat mematikan atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme patogen, sedangkan toksisitasnya bagi manusia relatif kecil. Syarat dikatakan antibiotik. Antibiotik yang ideal sebagai obat harus mempunyai syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai kemampuan untuk mematikan atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme yang luas. Yang kedua, tidak menimbulkan terjadinya resistensi dan mikroorganisme patogen. Yang ketiga, tidak menimbulkan pengaruh efek samping yang buruk seperti alergi, kerusakan syaraf, iritasi lambung, dan sebagainya. Yang keempat, tidak mengganggu keseimbangan flora yang normal seperti flora usus atau kulit. Mekanisme kerja. Berdasarkan mekanisme kerjanya terhadap bakteri, antibiotik dikelompokkan sebagai berikut. Bagian A, inhibitor sintesis dinding sel bakteri yang memiliki efek bakterisidal dengan memecah enzim dinding sel dan menghambat enzim dalam sintesis dinding sel. Bagian B, inhibitor sintesis protein bakteri memiliki efek bakterisidal atau bakteriostatis dengan cara mengganggu sintesis protein tanpa mengganggu sel-sel normal dan menghambat tahap-tahap sintesis protein. Bagian C, mengubah permeabilitas membran sel dan memiliki efek bakteriostatik dengan cara menghilangkan permeabilitas membran oleh karena hilangnya substansi seluler sehingga menyebabkan sel menjadi lisis. Bagian D, menghambat sintesis folat. Mekanisme kerja ini terdapat pada obat-obatan seperti sulfonamida dan trimetopurmin. E, mengganggu sintesis DNA. Mekanisme kerja tersebut terdapat pada obat-obat seperti metronidazol, quinolone, dan nofobiosin. Mekanisme kerja antibiotik dikenal ada dua tipe, yaitu antibiotik bersifat bakteriostatik dengan aktivitas menghambat perkembangan bakteri dan memungkinkan kekebalan inangnya mengambil alih sel bakteri yang dihambat, contohnya tetrasiklin. Tipe kedua ialah antibiotik yang bersifat bakterisidal, yang dapat membunuh bakteri dengan cara menghambat pembentukan dinding sel dan bersifat toksin pada sel bakteri, contohnya penisilin. Faktor yang mempengaruhi aktivitas antibiotik. Kemampuan suatu zat antibiotik dalam menghambat pertumbuhan dipengaruhi oleh faktor antara lain yang pertama, konsentrasi zat antimikroba, yang kedua, waktu penyimpanan, yang ketiga, suhu lingkungan, yang keempat, sifat-sifat mikroba yang meliputi jenis, konsentrasi, umur, dan keadaan mikroba. Mekanisme penghambatan antimikroba sebagai target mikroba adalah dinding sel, membran sel, enzim metabolik, sintesis protein, dan materi genetik. Penggolongan antibiotik. Yang pertama, beta-laktam, penisilin, contohnya penisilin isoxazoline, penisilin ampicillin. Cephalosporin, contohnya sulfadoxil, cefaclor. Monobactam, contohnya Aztreonam, dan carbapenem, contohnya imipenem. Yang kedua, tetrasiklin, contohnya tetrasiklin dan dosisiklin. Yang ketiga, makrolida, contohnya erythromycin dan clarithromycin. Yang keempat, linkomycin, contohnya lincomycin dan clindamycin. Yang kelima, chloramphenicol, contohnya chloramphenicol dan thiamphenicol. Yang keenam, aminoglikosida, contohnya asteroctomycin, neomycin, dan gentamicin. Yang ketujuh, sulfonamida, contohnya sulfadisin, sulfisoxazol, dan cotrimoxazol.
Yang ke-8, quinolon, contohnya asam nalidiksat. 9, glikopeptida, contohnya telkoplanin. Yang ke-10, antimikroba bakterium, isoniazid, rifampicin, piracinamid. Yang ke-11, golongan lain, contohnya polymyxin B, bacitracin, oxazolidinedion. Yang kedua, antiseptik. Definisi antiseptik. Antiseptik adalah bahan kimia yang mampu menghancurkan atau menghambat mikroorganisme yang terdapat dalam jaringan hidup. Caranya adalah dengan membatasi atau mencegah infeksi yang membahayakan. Zat kimia ini penggunaannya diterapkan pada kulit yang hidup atau jaringan tertentu untuk mencegah terjadinya infeksi dan umumnya tidak terlalu toksik, sehingga tidak berbahaya bagi kulit. Antiseptik biasanya digunakan saat seseorang mencuci tangan atau sebelum melakukan operasi. Antiseptik biasanya mengandung alkohol dan amilides. Syarat antiseptik. Terdapat beberapa syarat bahan antiseptik yang baik, di antaranya adalah bekerja dengan baik dalam waktu singkat, berspektrum luas atau dapat digunakan untuk semua jenis mikroorganisme. Ditoleransi dengan baik oleh kulit, mukosa, dan luka, bekerja dalam waktu lama, toksisitas rendah, dan bau tidak mengganggu. Mekanisme kerja. Mekanisme kerja antiseptik antara lain merusak lemak pada membran sel atau dengan cara menghambat salah satu kerja enzim pada bakteri yang berperan dalam biosintesis asam lemak. Menurut Siswandono dan Soekarjo, mekanisme kerja antiseptik antara lain pengaktifan enzim, denaturasi protein, mengubah permeabilitas membran, interkalasi dengan ke dalam deoksiribosonukleat asid atau DNA, dan pembentukan kelat. Faktor yang mempengaruhi efektivitas antiseptik. Faktor-faktor yang berpengaruh pada efektivitas antiseptik antara lain. Pertama, faktor antiseptik, seperti konsentrasi, pH, dan zat pelarut. Yang kedua, faktor mikroba, jumlah dan bentuk. Faktor lingkungan seperti waktu dan pemaparan. Penggolongan antiseptik. Yang pertama, golongan halogen dan halogenofor, contohnya adalah larutan iodium, iodofor, dan povidon iodium. Yang kedua, golongan fenolik, contohnya adalah kresol, fenol, semisintesis, dan lisol. Yang ketiga, senyawa pengoksidasi yang umum digunakan adalah hidrogen. Yang keempat, golongan alkohol. Etanol contohnya adalah isopropanol dan etanol. Yang kelima, turunan amonium kuartenar contohnya adalah benzalkonium klorida dan domifen 24 bromid. Yang ketiga, desinfektan. Definisi desinfektan. Desinfektan merupakan suatu bahan kimia yang mampu menghancurkan mikroorganisme, tetapi tidak dapat menghancurkan spora bakteri. Desinfektan tidak membinasakan semua mikroorganisme, tapi mengurangi jumlah mikroorganisme sampai batas jumlah yang tidak membahayakan kesehatan. Desinfektan penggunaan senyawa ini diterapkan pada permukaan, peralatan, atau benda mati lainnya, sehingga kadarnya lebih toksik. Jika salah digunakan, biasanya menyebabkan pergeseran kulit, luka, serta peradangan. Desinfektan sering digunakan untuk peralatan pembersih rumah tangga. Desinfektan mengandung glutardehid, mantosil, dan formaldehida. Syarat. Terdapat beberapa syarat bahan desinfektan yang baik, di antaranya adalah bekerja dengan baik dalam waktu singkat, berspektrum luas, atau dapat digunakan untuk semua jenis mikroorganisme, ditoleransi dengan baik oleh kulit, mukosa, dan luka, bekerja dalam waktu lama, toksisitas rendah, dan bau tidak mengganggu. Mekanisme kerja. Yang pertama, rusaknya dinding sel. Yang kedua, adanya gangguan sistem enzim. Yang ketiga, terjadinya denaturasi protein. Yang keempat, rusaknya asam nukleat. Faktor yang berpengaruh pada efektivitas desinfektan. Yang pertama,
faktor mikroba patogen. Yang kedua, faktor peralatan medis. Yang keempat, waktu pemaparan atau durasi. Yang kelima, faktor desinfektan. Penggolongan desinfektan. Yang pertama, golongan fenol dan senyawa fenolitik, contohnya adalah kresol. Yang kedua, golongan bisphenol, contohnya adalah hexaklorofen. Yang ketiga, golongan biguanida, contohnya adalah klorhexidin. Keempat, golongan halogen, contohnya adalah iodin dan klorin. Golongan kelima adalah alkohol, contohnya adalah etanol dan isopropanol. Golongan keenam, logam berat dan campurannya, contohnya adalah perak, merkuri, dan perunggu. Golongan ketujuh, golongan surfaktan, contohnya adalah deterjen dan sabun. Golongan ke-8, golongan kuat, contohnya adalah benzalkonium klorida. Yang keempat, preservasi. Definisi preservasi. Preservasi merupakan suatu usaha untuk menyimpan mikroorganisme agar tetap viabel. Secara umum, tujuan utama preservasi adalah mereduksi atau mengurangi laju metabolisme mikroorganisme sekecil mungkin, dengan tetap mempertahankan viabilitasnya atau daya hidup dan memelihara biakan secara sebaik mungkin agar pemulihan dan kemampuan bertahan hidup tetap tinggi dengan perubahan yang seminimal mungkin. Semakin rendah suhu penyimpanan dalam freezer suhu -20 derajat Celcius dan -70 derajat Celcius, maka semakin kecil peluang kehilangan viabilitasnya. Syarat-syarat bahan pengawet diantaranya adalah harus bekerja menghambat dan mematikan mikroorganisme, tidak boleh merangsang rasa dan bau, stabil secara fisika dan kimia, dapat bekerja lama, tidak boleh mengurangi khasiat makanan, mudah didapat, bersifat efektif dalam jumlah kecil, dan tidak boleh terurai dalam tubuh menjadi zat-zat yang lebih toksik daripada bahan pengawet murni. Mekanisme kerja natrium benzoat sebagai pengawet. Mekanisme kerja natrium benzoat sebagai pengawet adalah mengganggu sel mikroba karena isi sel mikroba mempunyai pH yang selalu netral. Jika sel mikroba menjadi asam atau basa, akan terjadi gangguan pada organ-organ sel hingga metabolisme akan terhambat dan akhirnya sebagian sel akan mati. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas preservasi. Yang pertama, nilai pH, kadar air, komposisi nutrisi, jenis mikroba dominan, suhu penyimpanan, dosis efektif, toksisitas, proses pengolahan, perubahan karakteristik produk, kelarutan. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.